Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Kita ada pagi hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan seluruh totalitas kehidupan kita untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita meninggalkan segala kesibukan kita. Kita datang menghampiri Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Di hadapan-Mu Bapa di surga, kami datang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sebab Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Bapa di surga, kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu sebab Engkau layak kami semua. Engkau layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama meninggikan Tuhan, mengagungkan namanya, dan kita mau menyatakan pujian kita. Kami menaikkan syukur kepadamu Yesus. Kita angkat pujian ini, nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama. Segala puji syukur, segala nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu nyatakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sama dengan iman nyatakan, ku naikkan syukur.
kita sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya takut segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama segala
hidup kami. Kami menyatakan penyanyi Hosana, Hosana hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Penyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Mari sekali lagi dengan ketulusan hati kita ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Kita katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Nyatakan aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama nyatakan, nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari sekali lagi nyatakan, ku nyanyi Hosana, amin, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Kau layani sembah, Kau layani sembah, Kau layani sembah, Kau layani sembah. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita salam saudara-saudari yang ada di dalam ruangan ini. Ya, sebab kita adalah keluarga Kristus di dalam Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau menyatakan pujian kita, sebab kita telah diberikan kuasa untuk menang atas segala kelemahan yang ada di dalam diri kita. Mari sama-sama kita nyatakan, ku diberi kuasa. Kita nyatakan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita Bapak Ibu. Sama-sama nyatakan, diberi kuasa dari Raja mulia.
siapa jadi lawanku? Sungguh besar tak Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala rang. Mari sekali lagi bersukacita. Haleluya. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh, di bawah kaki pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah sama-sama nyatakan. Sungguh besar tak Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari Bapak Ibu nyatakan pujian ini dengan penuh sukacita, sebab Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, amin. Menaklukkan musuh, di bawah kaki berbagai kuasa, berbagai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar tak Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala rasa. Sungguh besar tak Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Mari sekali lagi terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia Raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Ya, kita terus memuji Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita. Mungkin lagu berikut yang kita akan nyanyikan adalah lagu baru buat Bapak Ibu. Tetapi mari kita sama-sama belajar lagu ini. Dan lagu ini memberkati kita. Kita mau katakan kuasa firman Tuhan yang memberikan pengertian bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Sebab kuasa firman Tuhan memberikan pengertian bagi setiap kita anak-anaknya. Kuasa firman memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman menguatkan.
burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Saya mengajak kita berdiri Bapak Ibu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Sekali lagi, kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa hidupku, semakin ku rasa kehadiran. Mari sekali lagi, bagai burung Raja Wali, Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa hidupku, semakin ku rasa mari sekali lagi kita mau nyatakan bagai burung Raja Wali, burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa hidupku, semakin ku rasa mari lagi, sekali lagi, bagai burung Raja Wali, amin. Mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa kehadiran. Mari sekali lagi nyatakan, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Haleluya. Semakin rasa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab hanya salib Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapa di surga, kami mau diberkati oleh firman. Oleh sebab itu Bapa, selidiki hati kami, supaya tatkala firman-Mu berbicara kepada kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami menyiapkan tanah hati kami merupakan tanah hati yang subur, sehingga benih firman yang diberikan menjadi hidup di dalam kehidupan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, karena salib Ku hidup.
Mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita ulangi pujian ini, nyatakan sebagai kesiapan hati kita menerima firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan lagi sama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kami. Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Terima kasih hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu, Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya. Bagi-Mu lah pujian, bagi-Mu lah sembahan kami selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Tuhan, yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan, Allah penguasa langit dan bumi, yang kami muliakan, kami agungkan Kau Tuhan. Engkau baik, Engkau mulia, belum pernah ada kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Bukan bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duaku.
yang sungguh baik, mengasihi hidup kami, dan mencintai kami. Bapa, Kau sungguh mulia, sungguh agung, agung Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu yang mengasihi kami, yang mencintai kami selamanya. Bapa di dalam surga, yang kami muliakan, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama dalam persekutuan bersama dengan saudara kami seiman. Kami bersyukur kalau Tuhan memimpin kami hingga hari ini. Dan hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga Tuhan Allah samba-Mu melawat kami, membimbing kami. Bahkan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau menerima kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan dulu kau saudara kasih sama Tuhan. Bu, bagi anak-anak mungkin boleh ada sekolah minggu di gang ke dalam itu. Bapak saudara boleh membawa anak-anak ke sana agar mereka juga boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ada Paul yang akan mengajar mereka dengan sekolah minggu. Ternyata dia punya talenta yang banyak ya. Semua serba bisa. Ayo anak-anak sekolah minggu boleh maju ke sana. Ini asli siapa yang ganti? Saya jadi nak kepala ini. Oh di sini deh. Tarik sih. Ya baik saudara kasih Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Sehat semua. Puji nama Tuhan. Tolong saudara Dika tutupkan pintu kita. Tidak baik didengarkan ke sana. Ya baik saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan ini sudah terasa sudah September ya. Dan banyak hal yang kita sudah lewati mungkin. Dan kita juga banyak juga yang kita sudah dengarkan berita-berita. Dan juga berita-berita yang viral dan juga yang tidak viral. Ya, baik Bapak Saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat Bapak Saudara boleh hadir di tempat ini. Datang beribadah. Dan saat ini kita baca firman Tuhan bersama Tuhan. Saya memberikan tema kepada kita pada pagi ini yaitu menjadi layak di hadapan Tuhan. Ya, layak. Nah kata layak dalam bahasa Indonesia saya cari dan saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan satu wajar, ya, pantas, patut. Ya, itu wajar, pantas, patut. Jadi bagaimana kita menjadi pantas, menjadi patut di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, ini saya ambil dari Kolose 1 ayat 10, di sana dikatakan seperti ini. Mas Abed, hilang. Ya, dikatakan seperti di sana, Bapak Saudara buka lihat di handphonenya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di sana dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya. Jadi tujuan daripada kekristenan kita, Bapak Saudara kasih Tuhan, Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Layak.
menjadi pantas, menjadi patut, menjadi wajar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita punya anak, kalau kita punya anak ya, kita mau mereka menjadi layak di hadapan kita, wajar di hadapan kita. Kalau dia nggak wajar, kita akan katakan kamu kurang ajar. Betul gak sih? Maka kita mendidik mereka agar mereka ini menjadi seorang yang layak, berkenan di hadapan kita. Dan wajar kita melihat, tidak menyimpang dari orang-orang di luar, dari segala kewajarannya. Tentu kalau kita seorang Kristen, tentu kita mau mereka juga menjadi wajar secara kekristenan, secara alkitabiah. Tidak ada orang tua menginginkan anaknya yang tidak wajar, maunya wajar. Hal ini juga Bapak Saudara Tuhan, Tuhan mau kita agar kita bertumbuh dalam kelayakan. Kita itu bisa bertumbuh di dalam secara kelayakan, secara kewajaran di hadapan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau dalam setiap pribadi kita. Bukan supaya kita diberkati, tentu Tuhan juga senang kalau kita diberkati. Tuhan juga tidak senang kalau Bapak Saudara hujan-hujanan di jalan sana. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya seperti ini Pak? Ya ada ceritanya nanti. Tuhan juga tidak mau kita tinggal di tempat yang tidak layak. Tuhan juga mau hidup kita bertumbuh. Hidup kita, ekonomi kita bertumbuh. Tuhan pasti senang dengan hal itu. Tidak mungkin Tuhan mau melihat kita terpuruk setiap hari. Gak ada seperti itu. Kalaupun kita terpuruk setiap hari, itu bukan cara Tuhan. Kalaupun cara Tuhan, itu akan mendewasakan kita kalau kita taat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita terpuruk, hancur. Kalaupun Tuhan izinkan kita terpuruk, itu tujuannya supaya kita baik. Kalau kita nakal, kalau kita tidak taat. Orang tua yang baik, saya pernah waktu saya insomnia, ya. Insomnia itu kita mungkin waktu itu berdoa terus kan. Jadi menghabiskan waktu saya nonton SCTV, karena SCTV itu 24 jam, ada dari jam 2 sampai jam 5 pagi ada yang namanya sinetron FTV. Ya. Habis FTV baru nanti mungkin keluar film Simadit, ya. Di mana film tetangga kita yang medit. Setiap di pengeluaran ditulis sama dia. Namanya Simadit. Saya tahu. Lalu satu film yang keren menurut saya ceritanya. Di mana bapaknya pura-pura miskin. Pada saat bapaknya pura-pura miskin. Karena anaknya ini suka menghura-hurakan harta bapaknya. Karena setiap hari dalam film itu. Tapi mungkin ada aja orang tua yang seperti itu. Karena anak ini diberikan sisi kredit unlimited. Ya, kalau unlimited berarti mau beli apa juga bisa gitu kan. Mau beli Indonesia kurang aja uangnya mungkin. Tapi apapun bisa dibelikan kalau unlimited. Namanya unlimited, tidak terbatas. Dia mau suka-suka hati apa. Dia mau beli baju yang lagi trendy dan branded, dia beli bisa. Mobil yang keren. Mobil listrik sekarang yang Ioniq 5 ya. Ioniq 5 itu bisa langsung dibeli. Apa yang mahal sekarang? Atau Mercy, atau yang lain, bisa langsung dibeli. Karena dia punya, di film itu, maksudnya di sinetron itu, dia bisa punya, karena punya kredit card yang unlimited, dan bapaknya bisa membayari. Tetapi lama-kelamaan bapaknya melihat ini satu kewajaran. Kalau hal ini terus dilakukan, dan hal ini terus diberikan, maka anak ini akan menjadi hancur. Akan rusak. Tiba-tiba bapaknya menyatakan bangkrut dan datang pengacara pura-pura menyita rumahnya. Dan anak ini kaget. Semua kredit cardnya diblok dan dia kaget. Dan bapaknya bilang pura-pura mati juga. Dibuat mati juga bapaknya pura-pura. Dan anaknya ketar-ketir sehingga dia pergi sampai cari kontrakan yang namanya RSSSS, yang dimana selonjor saya susah, sempit dan selonjor saya susah. Seperti saya dulu pertama kali datang ke Jakarta dan teman saya bilang, kau nggak malu kok tinggal di
kandang kambing, kandang ayam, ya nggak apa-apa ya kan. Maka kalau saudara mengatakan, saya rumah saya seperti, saya pernah mengalami juga tinggal di rumah kos-kosan seperti itu. Dan dia kesana dan dia menderita, susah, nggak bisa selama ini bisa menggesek dengan gampangnya, dengan selama ini bisa melakukan, menerima, mengambil sesuatu dengan sesuka hatinya. Tetapi kali ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merenungi nasib dan mencari pekerjaan untuk mengisi perutnya. Dan di sanalah dia juga, di kos-kosan itu juga dia menemukan wanita idamannya yang cantik, yang bisa menerima dia apa adanya, ya kan? Nah, akhirnya, soalnya itu membuat cerita jadi manis sebenarnya. Dia menemukan pasangan hidupnya yang baik, yang mengasihi dia. Nah, setelah kesampuan, kalau memang sudah sembuh, tadi kan di awal-awal sudah saya jelaskan kalau seumpama lebih dari 14 hari nggak termasuk. ya di situ diceritakan dia mendapatkan pasangan hidup sehingga pasangan itu bisa menerima dia apa adanya. Ternyata pada saat dia menelepon wanita pacarnya dia dulu waktu masih bisa menggesek semuanya, ternyata meninggalkan juga. Ngapain kamu telepon aku? Kamu nggak bisa lagi memberikan aku apa adanya, apa yang aku mau, karena aku mau belanja sini kamu nggak ada uang. Udah kamu hari ini kamu diputuskan, dan ceweknya membawa pasangannya untuk memanas-manasi, menyatakan bahwa selesai hubungannya. Menyakitkan bukan? Tetapi dengan cerita seperti itu, kalau saya katakan, kalau Tuhan mengizinkan kita dalam satu titik terendah hari ini atau saat ini, itu artinya bukan Tuhan tidak sayang kepada kita, tapi karena Tuhan mau sayang kepada kita. Karena kita rindu Tuhan baik, hidup kita itu benar-benar karena Tuhan, karena bergantung kepada Tuhan. Itulah tujuan. Maka Bapak Saudara, kalau hari ini mengalami masalah kehidupan yang susah, mungkin masih hari ini mengalami keadaan susah, jangan pernah berputus asa. Gak apa-apa, karena itu proses Tuhan bagi hidup kita. Karena di balik itu ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Amin. Aminnya kurang kencang. Karena emang susah proses itu kan. Kalau semua di proses itu memang susah kan. Apalagi proses itu gak ada bang amin. Tapi kalau saya bilang, saudara besok akan mendapatkan mobil. Gak ada amin. Berarti puji Tuhan. Di sini semua udah dewasa rohaninya. Saya bersyukur dengan itu. Jadi saya gak capek-capek ngajakin saudara untuk doa pagi, ibadah. Berarti kalau saudara dapat mobil, gak ada amin. Berarti saudara sudah menerima, ikhlas dengan apa yang ada. Itulah sudah ikhlas gitu. Puji Tuhan. Berarti Bapak Saudara imannya sudah bertumbuh hari ini. Amin. Ya, langsung amin itu. Ya, saudara sama Tuhan. Tujuan daripada hidup kita adalah layak di hadapan Tuhan. Pantas. Dan bertumbuh Bapak Saudara kasih Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita, tentu agar kita layak di hadapan Tuhan. Ada caranya tentunya. Tuhan mau bagaimana kita supaya layak di hadapannya. Yang pertama bersama Tuhan, dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan seperti ini Pak Saudara. Matius 10 ayat 38 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Salib di sini bukan bicara salib Kristus yang kita pikul. Salibnya kita. Apa sih salibnya kita? Salibnya kita itu kadang penderitaan kita. Masa lalu kita. Ada orang-orang yang hidupnya hancur dulu, rusak. Gak ada gambar yang baik dalam hidupnya. Dan dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menerima dia sebagai Tuhan dan selamatnya. Apakah masa lalunya langsung hilang begitu saja? Tidak. Dosa itu akan tetap ada. Virus itu masih nempel di otaknya. Dan tabiat untuk berbuat dosa itu pasti masih ada. Berbuat kesalahan itu ada pasti. Biasanya dia nonton, contohnya ada kecanduan nonton film-film yang gak benar. Itu gak gampang, setelah bertobat langsung terima Tuhan Yesus. Mata saya sudah kudus. Tidak. Enggak. Lihat gak ya? Lihat gak? Pasti ada keinginan yang kuat. Kalau Mama Mima bilang menakuti anaknya sekarang, kalau nggak anaknya takut. Karena anak Mima dan Mima itu sering nonton sekarang, namanya ada Superbook Bible Kids ya. Jadi di sana ada ular menggoda Adam dan Hawa. Jadi kalau mereka nakal, nggak mau minum susu, Mima, Yohan, dia bilang gini,
Tuhan Yesus bilang, minum susunya, Yohan, Mima. Tapi ular bilang, jangan minum Mima, jangan minum, gak apa-apa, lawan mamamu. Mana pilih mana, Yesus atau ular? Yesus dong, ya maka minum lah, makanya mereka minum jadi. Dia pintar banget nakut-nakuti anaknya ya kan. Dia ahlinya di situ. Maka mereka minum. Kalau nggak mau tidur juga karena di sekolah jam 9 dia kata, Mima, kata mamamu tidur kata Tuhan Yesus. Tapi iblis bilang gini, nggak usah tidur Mima, ayo bangun aja terus sampai pagi nggak usah tidur. Pilih mana, Yesus atau ular? Yesus dong, ya udah ya tidur lah ya bobo ya. Maka dia tidur, matanya dipejamkan gitu. Ya puji Tuhan mereka taat dalam hal itu. Saudara Tuhan, tentu kita juga dipilihan dalam kalau kita sudah bertobat seperti itu kita ada dua pilihan itu. Maka Yesus katakan barang siapa tidak memikul salib, salibnya kita itu seperti itu. Penderitaan kita. Kalau sekarang penderitaan kita nggak seperti jemaat mula-mula. Kalau jemaat mula-mula mereka harus menghadapi aniaya secara fisik dan bahkan juga pembunuhan. Termasuk Paulus salah satunya yang membunuh orang-orang percaya pada masa itu. Dan juga kaisar-kaisar yang jahat. Termasuk namanya Kaisar Nero. Ada Kaisar Domitianus yang sangat kejam. Yang membuang Yohanes ke Pulau Patmos sampai harus digoreng ceritanya. Dan begitu kejam pada masa itu. Jadi kalau percaya kepada Tuhan Yesus, artinya siap mati. Kalau sekarang kita kebanyakan percaya kepada Yesus, kita akan diberkati. Amin kata Pak. Ya amin. Enggak hanya itu Pak. Tetapi kita percaya kepada Yesus tentu pasti diberkati. Tapi di mana pengajaran kita, kalau kita percaya kepada Yesus sekarang itu kita hanya berpikir berkat. Tapi kalau ada aniaya, ada penderitaan dalam hidup kita, kita tahu bahwa bukan dari Tuhan. Kita akan bilang, tolak dalam nama Yesus. Aku tengking dalam nama Yesus. Memikul salib itu artinya apa? Kita itu punya penderitaan masing-masing. Pergumulan masing-masing. Di mana kita memberi kesempatan, ada kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi kita tidak berbuat dosa. Itu menurut saya orang yang mau memikul salib. Maka orang-orang yang mau seperti itulah yang layak di hadapan Tuhan. Pada saat ada kesempatan untuk berbuat dosa, pada kesempatan untuk melakukan masa lalu itu, tetapi tidak melakukannya, disinilah kesempatan itu sebenarnya kita layak di hadapan Tuhan. Maka kalau kita layak di hadapan Tuhan, tentu salah satunya dengan memuji-muji Tuhan lewat ibadah kita ini. Tentu dengan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan juga pada saat kita hidup di dalam sehari-hari kita, contohnya di kantor, di kerjaan, banyak orang yang membuat kita malas, kesal, ingin rasanya untuk melawan, untuk melakukan sesuatu pembalasan, tetapi kita menahan. Itu juga memikul salib, Bapak Saudara kasih. Bukan berarti kita sabarnya kita ini menjadi olok-olokan orang. Ya seperti olok-olokan orang memang. Tetapi sebenarnya di sana kita sedang memikul salib kita. Dan sebenarnya itulah menjadi layak kita di hadapan Tuhan. Jadi seorang yang layak di hadapan Tuhan adalah orang yang mau memikul salib. Hidup. Berpegang kepada prinsip-prinsip Tuhan. Apapun godaannya tetap kuat. Bersama Tuhan. Dan yang kedua bersama Tuhan dikatakan dalam Lukas 9 ayat 62 dikatakan bagaimana kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Setiap orang dikatakan setiap, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah yang masih terikat masa lalu. Bersama Tuhan, ini artinya orang yang sedang membajak, sedang bekerja untuk Tuhan, sedang mengikut Tuhan, tetapi menoleh ke belakang. Apa sih menoleh ke belakang? Masih melihat masa lalunya. Seperti orang Israel, pada saat dikeluarkan dari tanah Mesir, mereka menderita di padang gurun. Usaha. Tidak adakah makanan yang paling nikmat lagi? Kenapa kau membawa kami dari Mesir? Harus meninggalkan makanan yang enak di Mesir. Dia bilang masih enak di Mesir. Padahal Tuhan sudah melakukan mujizat banyak. Tapi masih ingat-ingat waktu di Mesir jadi budak itu loh. Karena kita begitu. Tuhan kita sudah membawa ke Yerusalem, ke suatu tempat yang baru. Tapi kita masih ingat masa lalu kita. Adik waktu di kampung itu aku hidup dalam dosa.
kayak gitu-gitulah, terus maunya kayak gitulah ya, gitu kan. Padahal sebenarnya dulu itu masa depannya nggak jelas. Tuhan sudah membawa karena sedikit masalah dalam Tuhan sudah mulai berkeluh kesah. Katanya lebih enak masa lalunya dia itu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah membawa jauh. Jangankan usahakan Tuhan. Saya pun pernah mengalami itu. Kadang kalau banyak masalah dalam pelayanan, dalam hidup saya bilang, Tuhan ngapain saya jadi hamba Tuhan? Orang melihat gampang enak, jadi hamba Tuhan tuh enak, pakai dasi, pakai jas seperti ini, enak sih. Kalau di mimbar. Tapi dalam pergumulan sehari-hari kita. Contohnya, kita tidak layak, tidak baik, tidak sejadi teladan contoh kita di rumah. Maka datanglah istri kita. Jadi mimbar aja kau terus hidup kudus. Saudara, ini kenyataan. Ya kan? Aduh Tuhan, ngapain jadi hamba Tuhan? Apakah Tuhan memanggil? Kenapa? Juga kuatkan saya Tuhan. Kadang ada masanya, saudara. Saya itu orang yang nggak gampang harus melampiaskan emosi saya. Tapi ada masanya Tuhan kayak kerjain kayak kita kayak kayak keset, kayak benar-benar hancur, kayak punya harga diri dibuat, diizinkan Tuhan. Seperti diinjak-injak gitu. Bukan istri saya maksudnya ya, ada masanya contohnya seperti kayak di jalan, contohnya kita mau balas atau hal-hal yang lain ada orang yang menyakiti hati kita. Seperti nggak ada harga dirinya, karena kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk dia, padahal kita bisa sebenarnya. Tapi kita menahan diri kita. Saya ini kan hamba Tuhan, gimana kalau terribut? Andaikan saya nggak jadi hamba Tuhan kan gampang Tuhan menyelesaikan masalah seperti itu. Kenapa harus sabar sih Tuhan? Karena kita selalu mengingat masa lalu kita. Padahal kita sedang membajak, sedang ikut Tuhan. Sedang Tuhan proses dalam hidup kita. Harusnya orang-orang percaya tidak melihat lagi masa lalunya. Karena masa lalu kelam. Seperti istri Lot. Jangan menoleh ke belakang, dia toleh ke belakang. Kenapa? Karena di Sodom dan Gomora itu banyak dosa. Masa lalu itu banyak dosa. Tuhan gak mau kita tinggal di situ terus. Tuhan membawa kita ke padang lumpur. Yang hijau, air yang tenang. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun aku badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Ada lagi mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun kita sebenarnya ke rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Tetapi kita masih ingat-ingat masa lalu kita. Masa laluku. Banyak orang Kristen tidak mau bertumbuh. Kenapa? Karena masih berkutat di masa lalunya. Tetapi badannya di mana? Ikut Tuhan. Tapi kalau udah pulang ke rumah, masa lalu di sini. Masih di sini terus. Berkutat terus, berjuang terus di sini. Tapi badannya kadang masih di Tuhan. Jiwanya belum dibawa ke sini. Maka banyak orang-orang Kristen. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Aku juga. Gitu. Maka banyak orang mengatakan seperti ini. Percuma kau ke gereja kau. Apalagi kalau muncungnya panjang kan. Percuma kau ke gereja kau. Panjang kali muncungnya gitu kan. Itu paling cepat itu menghina kita gitu. Udahlah kau di rumah aja kau. Gak usah ke gereja. Kenapa? Karena kita masih berkutat di masa lalu kita. Padahal kita sedang membajak. Artinya kita sedang, hati kita sebenarnya udah mau di Tuhan ini. Udah sedang membajak, ikut Tuhan. Melayani. Tetapi masa lalu kita masih tetap kita bergumul di sana. Dan orang-orang seperti ini tidak layak di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir kalau kita datang ke gereja setiap minggu tentu baguslah. Terus kita Tuhan senang, enggak. Lebih dari itu kita harus sebenarnya mau tidak lagi mengingat masa lalu kita. Tidak lagi bergumul di masa lalu kita itu.
Tinggalkan itu. Itu gak baik bagi jiwa. Kalau kita tinggalkan masa lalu kita itu, Tuhan akan membawa kita lagi. Dia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang ikut Tuhan akan bernyanyi seperti apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua lagi sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah kita pikirkan? Saya kalau kesaksian sampai besok bisa. Kami dan juga kalau kesaksian sampai besok juga bisa kita ceritakan. Dan kita juga di sini. Kalau kita belum kesaksian tentang Tuhan, hanya biasa-biasa aja, sebenarnya belum. Hal-hal yang luar biasa yang kadang kita lihat. Dan mungkin kita tidak bisa melakukan mustahil. Waktu ketika waktu kami mau cari rumah, istri saya bilang, saya terlalu diketawain. Kenapa sih gak mau kok, ini bagus rumahnya, keren ini. Tapi di luar Jakarta enggak. Di hati saya punya iman, punya rumah di Jakarta. Kau jangan mimpi lah Pak. Di Jakarta itu tanah udah mahal. Gak mungkin kau bisa punya rumah di Jakarta. Tapi saya bilang, enggak. Saya punya iman, punya. Soalnya masalahnya gereja di Jakarta. Masa kita rumah di luar Jakarta. Jadi ketawain sama dia terus. Berapa kali, udah bagus. Keren kan nih? Kok kau gak bahagia? Ini bagus ini. Gini. Enggak. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan? Tiba-tiba. Ini hal kecil menurut saya. Ada masuk hal-hal yang lebih besar lagi. Sudah dalam hal pelayanan seperti ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, apa yang tak pernah, apa lagi? Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan. Bagi siapa? Orang yang siapa? Itu yang mengasihi. Orang yang mengasihi Tuhan. Jangan pernah melihat masa lalu lagi kita. Tinggalkan itu. Nggak enak itu. Kalau ada teman-teman kita di malam saya khotbah di teman-teman anak muda, saya katakan, kalau circle-mu, hubungan pergaulanmu itu nggak membawa kau bertumbuh, tinggalkan. Memang seolah-olah kita nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak apa-apa. Nanti suatu saat Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang mau membawa berteman denganmu, dan orang-orang yang membawamu dekat dengan Tuhan. Usah berteman dengan orang-orang yang tidak membawamu bertumbuh dalam Tuhan. Kalau di teman-temanmu semua ngomongan jorok, ngomongin cewek dari kepala sampai semua dikuliti, usah tinggalkan. Boleh gak ngomongin cewek Pak? Boleh dong. Cantik tuh cewek, cantik ya. Udah sekedar, jangan sampai kuliti gitu. Kalau laki-laki kan gitu, udah ngumpul, semua dikuliti. Gak usah dilihat-lihatin Andika. Nanti malu dia. Sak nanti dia. Dia orang baik dia pasti. Dia hanya kerja dan pulang dan jemput pacarnya. Ya Andika. Katy langsung lihat Katy itu. Maksudnya apa? Agak bercanda gitu. Friendly kan, teman. Usah, udah. Hidup kita sekarang, hidup kita. Jangan mau lagi berkutat di masa lalu kita. Agar kenapa? Kita bertumbuh, agar kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita layak. Bukannya sekedar terus ikut ibadah tapi gak ada pertumbuhan iman kita. Gak ada bisa layak. Gak apa-apa, saya senang-senang aja sebab saudara ramai di sini. Tapi kalau gak bertumbuh, dalam Tuhan itu apa juga. Bangun pagi-pagi capek. Mulai kami ada 2 krucil. Pagi-pagi bangun. Kami udah doa. Karena saya udah setting alat ini. Pagi-pagi mamanya. Bangun. Mandi. Masih asik-asik peluk-peluk. Berdua itu krucil. Mandi.
Bajui satu Pak, satu bajui saya, mamanya satu, saya dimandiin. Saya bajui satu, dia bajuin satu. Terus kalau nggak bertumbuh tuh ngapain kita ke gereja? Hiburan, ngapain? Ke mall aja kita sama-sama, di mall main game ya. Saya paling suka main kapit. Gak dapat nih. Dapat. Capit namanya. Kepala udah jatuh lagi gitu kan. Tak terasa udah habis 500.000 main capit. Akan dia marah-marah. Kau yang ngabisin apanya ini? Koinnya, bukan anakmu gitu. Karena aku udah tiba-tiba mau bagi dong, pinjam dong mah. Mau mana? Bentar. Udah dimain tiba-tiba. Udah habis. Habis main capek. Seru aja ngeliat boneka-boneka itu gitu. Ada boneka di mobil tuh boneka dari capit satu. Dua. Satu dikasih orang. Karena saya lihat udah lama ngapat, tiba-tiba datang dia. Om, kasih om nih om, untuk anaknya katanya. Itu boneka yang kanguru, ada di mobil ada boneka kanguru itu dikasih. Karena dilihat saya udah gak dapat dikasih. Karena dia banyak dapat. Dikasih om, ini kasih anaknya om. Situ. Yang satu pernah dapat mobil boneka anjing yang di mobil itu dapat dari capit juga itu. Kalau yang kecil itu anjing itu dari tasnya Mima dulu saya copot masuk ke sini. Tapi kalau yang boneka kanguru itu kan dilihat udah banyak uang mungkin udah habis, nggak dapat nih si om, udah berewokan nggak dapat lagi, udah botak lagi di situ dulu ya kan, nggak dapat pas semua tuh. Om kasihan kalian, kasih pacarnya dia dapat boneka yang gede dan jago dia, dan boneka kasih sama om itulah, kasihnya dari tadi mungkin udah habis kasih lah saya tuh boneka kanguru itu. Oh buat anaknya, mungkin gak enak ke saya kan, buat anaknya dia bilang biar agak tersinggung gitu. Asik tuh main capit. Saya gak tahu saudara kalau ke mall main apa. Ya. Saudara mungkin kalau ke mall lihat baju yang bagus, wah keren. Ya juga sih. Kemarin kami makanya mama bilang kita ke mall, bukan ke mall ya, mall Buaran situ. Bukan, mall Klender ya, pasar Klender. Mau beli kaosnya Mima, kaos kutangnya. Makanya dia bilang, makanya kalian bertiga gak usah diajak kalau belanja. Ada aja dicomot katanya kan. Sebentar dong mah, kemana? Beli parfum dulu nih, mau parfum. Parfum berapa sih parfummu? Gak mahal ini bisa 15.000 ada ya kan. Ini temannya condet ya kan. Gitu kan. Lumayan sampai jam berapa gitu kan. Masih harum. Gue bilang, bagus gak mah? Bagus. Berapa itu kemarin? Gocap ya kan. Lumayan daripada beli yang di mall itu 1,5 juta gitu kan. Itu kan 1,5 juta udah bisa makan panggang kita di rumah satu gereja ini kan. Ngapain? Mendingan yang itu kan. Yang kelas condet. Nanti kalau udah mulai habis semprot lagi kan. Tetap baunya sama kan. Cuma kan kalau disemprot gitu kan prestisnya beda. Hugo atau Crocodile. Enak tuh. Apalagi harumnya. Siapa tuh? Bukan kuntilanak ya. Baunya bagus gitu. Jadi makanya dibilang kalau kalian bawa dan tahu lagi gak punya uang. Memang kalau bertiga ini di bawah memang ada aja dicomotin gitu. Ya itulah kehidupan. Ngapain kita ibadah? Berarti minggu depan saudara semua. Kata Pak Ronald kita gak mau ibadah. Gak usah ibadah kita. Van Ambor bilang gak usah ibadah kita. Bukan itu maksudnya. Kalau gak bertumbuh maksudnya. Tapi saya percaya semua kita di sini pasti mau bertumbuh. Amin. Pasti kita mau bertumbuh. Ayo bertumbuhlah. Gak ada gunanya. Dunia ini tentu baik untuk kita. Yes, saya tahu itu. Tapi saya mau katakan gini, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti itu akan mengikuti kita Bapak Saudara. Benar deh. Hal-hal yang tidak kita pikirkan, Tuhan akan sediakan kepada kita. Amin. Hal-hal yang luar biasa. Saya tidak mengagum teologi kemakmuran, tetapi saya juga kadang mengimani itu Bapak Saudara. Enggak melulu juga kita diberkati Tuhan, enggak. Tapi kadang supaya kita terhibur dalam penderitaan, kita perlu juga ada satu bonus yang kadang Tuhan sediakan kepada kita. Saat kita bisa melewati itu. Enggak gitu-gitu aja dalam Tuhan. Enggak gitu-gitu aja. Hidup itu dalam Tuhan itu seperti kilat. Tiba-tiba saya kemarin lihat
Orang-orang yang hidupnya susah, bayar kontrakan juga susah. Tiba-tiba di sosmed udah jalan-jalan ke luar negeri. Ini bukan karena pencitraan, tapi memang dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan loh. Saya menemukan banyak orang seperti itu. Memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan dia ketemu dengan orang yang baik. Dan bisnisnya mulai bagus. Karirnya mulai naik. Banyak seperti itu, banyak. Waktu kita teleponan di Batam ada seorang saudara saya dulu kalau naik motor mereka pelayanan. Sampai ada di itu. Kalau masih kecil ada di di besinya motor itu, Supra itu. Kan anaknya 3, gede-gede lagi. Istrinya ada 4, ini 4. Kalau datang, istrinya keempat lagi, salah lagi. Itu jadi anaknya 3 dan istrinya, jadi mereka berempat ya kan. Itu kalau di motor Supra kan kecil, gede-gede, istrinya juga gede, dia juga gede. Sampai 2 di tengah, 1 depan. Supirnya gantung pasti itu kan. Itu susah kan. Waktu ketika saya rindu dengan mereka, saya telepon. Apa kabar bang? Kalian tinggal di mana sekarang? Anaknya udah kuliah. Iya bang. Bapak dikasih rumah sama bosnya. Mantap dong. Sebutin perumahannya di daerah Batam sana. Keren dong kalian. Iya bang. Itulah karena kemurahan lah itu. Mal katanya dipanggil saya. Kalau dulu jas pun gak ada. Kadang saya bang. Saya beli jas bang. Pakai jas Pina. Tapi sekarang hidupnya berubah. Tapi emang setia melayani Tuhan. Tiba-tiba ada punya rumah mereka. Dan harusnya. Saya mau katakan bukan karena berkatnya. Tapi Tuhan pasti memperhitungkan orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara hari ini belum mendapatkan itu. Gak apa-apa, nanti pasti ada hal yang luar biasa. Dan kalaupun enggak, di surga nanti Tuhan sediakan yang lebih baik bagi kita. Amin. Tiba-tiba kita pulang, rumah kita mantap banget. Di perumahan elit di surga ya. Tiba-tiba yang main handphone di gereja, rumahnya di mana? Ada di RSS sono. Tapi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, surga, rumah elit. Saudara jangan pikir di surga itu kita salah loh. Kita pikir gini, di surga kan nanti hanya menyembah Tuhan Pak. Enggak. Bayangkan kerajaan surga. Berarti seperti kehidupan kita sekarang ini. Tetapi dosa tidak ada. Ada rumah kita, ya ada dong. Semoga rumah saya paling gede daripada saudara. Kita tinggal di dan di tempat yang paling bagus. Kalau di Amerika Beverly Hills, kadang saya mengidamkan rumah yang bagus. Rumah yang keren menurut saya kalau nonton film itu. Tiba-tiba dia rumah seperti ini, apartemennya contohnya kan. Di sini dia masaknya, terus di sini semua kursi yang enak. Terus pemandangannya laut gitu kan. Itu kan keren kan. Di atas kamarnya. Bangun pagi, lihat pemandangan laut tuh. Saudara pernah nggak sih nonton film Hollywood seperti itu? Fani pernah kan? Lihat perumahan seperti itu. Dia turun dari bawah atas, makan, sambil pemandangannya view-nya laut. Ya kan? Dan kursi-kursi, keren banget. Tapi itu kan angan-angan. Nggak mungkin terjadi sekarang ini. Dan semoga suatu saat di surga kita punya rumah yang bagus untuk itu. Amin. Iya dong. Itulah gunanya kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah gunanya kita semangat melayani Tuhan. Karena di sana kita mengatakan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Tapi bukan berarti sekarang kita cepat-cepat pergi ya. Jangan dulu lah. Bagi yang kecil-kecil anaknya jangan doakan cepat-cepat dulu. Itu namanya mandele ya kan. Frustasi. Udah sekarang kita tinggalkan itu. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara kesam Tuhan, selanjutnya dikatakan dalam Roma 3, bukankah tidak pernah fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul padanya. Orang semacam ini sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Kita orang-orang percaya nggak perlu lagi berbuat jahat. Kejahatan yang mungkin kita lakukan tidak membunuh, tidak mencuri, tapi banyak hal. Ngomongin orang. Contohnya saya mengatakan sama Mama Mima, si Sabit potong rambut pendek banget ya kan? Mama Mima ngomong gini ke Amburu, tahu nggak? Si Sabit udah botak loh, gitu kan? Amburu ngomongin lagi ke Fani, tanya si Sabit kepalanya setengah hilang.
grup kan. Woi, si Samit kepalanya setengah hilang. Kan itu kan seperti permainan kata. Contohnya, hidup oleh anugerah. Nyampe di sana nanti apa? Beda kan? Coba ya, anugerah. Tiba-tiba yang Mima ngomong gini ke saya, Pak, saya juara. Kami timku juara. Juara apa? Juara permainan kata. Permainan kata mah? Ya bisik-bisik itu, Pak. Oh, juara itu maksudnya. Bisa. Berarti kamu bukan penggosip jadinya. Berarti. Kan kita sering kali seperti itu kan. Itu kejahatan juga Bapak Saudara. Sekarang itu kejahatan kita kan gitu. Terus kita nonton berita, kita belum baca. Kalau Indonesia kan darurat membaca. Maka banyak orang bodoh-bodohin. Kita belum baca beritanya. Kita lihat komen-komen di bawah. Kurang ajar itu orang. Padahal beritanya bukan begitu gitu loh. Kita share lagi ke orang-orang. Memang loh, semua orang udah maki-maki. Ternyata beritanya bukan begitu. Berita yang baik. Makanya orang-orang selalu ngomong di sosmed itu. Di komen-komen. Oh, Indonesia darurat membaca gitu kan. Udah gak bisa membaca, itu membaca judulnya. Dan pintarnya orang-orang yang membuat media itu gampang sekali membuat kita terkecoh. Agar berita-berita itu membuat kita heboh dan kita membacanya hanya judul. Ternyata kita membaca isinya tidak sesuai dengan apa yang dalam judul. Itu juga kejahatan Bapak Ustaz. Ngomongin orang. Kalau ngomongin orang itu kurang enak, ada kecap-kecapnya itu. Seperti Adam dan garam ada kecapnya. Apalagi yang kita ngomongin orang yang kita benci seluruh dunia. Wah, udah enak banget ngomong. Memang dia itu ya. Padahal dia lagi di rumah lagi santai, lagi makan B2 ya. Tapi kita ngomongin, kita yang berdosa jadi. Mulut kita tuh jahat kadang. Kejahatan kita gak membunuh. Gak mencuri. Tetapi kejahatan mulut kita itu melimpah. Woi, parah sekali. Dan mulut kita itu gampang, itu adalah promosi yang paling bagus. Coba di sini. Makanya sekarang kalau di sosmed itu ada namanya YouTuber yang nge-review makan. Kalau dia seorang influencer contohnya yang berpengaruh, itu gampang sekali. Bakso si anu bagus sekali. Wah, itu langsung viral. Wah, orang berbondong-bondong sana. Kita makan. Rasanya biasa aja, lebih enak bakso abang-abang yang lewat yang di depan rumah. Bakso tak gitu. Kan lebih enak gitu kan. Yang 10.000, tapi kalau itu mah bisa 50.000 baksonya. Tiba-tiba Mama Mima, saya pelayanan waktu itu. Saya ajak dia Mama Mima. Karena kecepatan dia bilang, kita makan bakso dulu sini Pak. Enak nih, gede-gede baksonya. Makan, biasa aja. Mahalnya berapa? 60.000. Sahabat ya udah. Tapi coba ke bakso abang-abang. Enak banget, enak banget tuh kan. Itu yang ngomong tuh. Apalagi dipanggul ya kan. Apalagi keringatnya keluar masuk, dimasukin dikit, dikeprek dikit kan. Pak, gitu kan. Wah, itu makin nikmat lagi, garamnya makin masuk. Songon taburu teh garam nanti. Itu. Lalu keringatnya bagi deh katanya kan. Lo masih natahuin orang kita. Artinya bahasa Korea itu Pak Noto. Di keringatnya abang itu yang enak, maksudnya masuk ke baksonya. Di pas masuk kan keringat kan. Kan orang dorong kan keringatan. Ada anduk lehernya sini. Bakso bang, gitu. Mama Mima sering banget makan itu tuh. Wah, dia paling suka banget. Bang bakso gak? Enggak, nanti saya lihat dulu. Mau coba, tuh. Bang, ya satu aja bang. Baksonya pakai mie, nggak usah. Sampai keringat. Gitu. Saya percaya Inang ini besok kalau makan bakso karena kebayang-bayang dengan kata saya. Justru itu yang enak Inang. Itu garam-garamnya yang nikmat. Sep. Mantap garamnya. Itu makanan kalau nggak gini. Ada satu. Ini makanan ya. Jadi yang ngurut di rumah kami itu ada Inang gitu. Dia katanya masak. Kalau nggak ada garamnya kan Amang nggak enak lah makanan. Sayang mainnya di garam lebih banyak. Iya juga Inang tuh bilang. Maka kalau bang bakso jangan pokoknya sep garamnya di gitu. Abang Boru gak mau lagi makan bakso besok gitu. Karena dia anggap itu tuh. Kalau martabak kan masih jauh dia kan gini kan.
Kalau abang itu kan gini ya, ini mangkoknya, ya kan? Kan gini kan, mangkoknya kan gini dia, mangkoknya di sini, ini apa ya kan? Kalau apa kan nggak mungkin dekat-dekat kan, kalau tukang martabak kan jauh, gini kan gini dia, dengan jadi jauh keringatnya. Tapi kalau memasukkan di sini dia mangkoknya, berapa bu? Kalau lagi rame, cabut, masuklah sedikit pasti, cipratan-cipratan ludah. Makanya zaman COVID itu nggak boleh kita nggak pakai masker. Semua kita pakai masker. Kenapa? Cipratan udah pas keluar. Tiba-tiba kan contohnya. Mau ini pernah ngomong waktu COVID. Temanku, kok kena COVID ya Pak? Kalau dia nggak ada bergaul dengan apa? Pas makan gimana? Ya kan menurut penelitian, ternyata air liur kita itu bisa kalau makan terbang katanya, bisa terbang kan. Nyangkut di bibir kita, kena COVID lah kita gitu kan. Itu menjadi masuk gitu. Maka kalau kita bakso gitu. Nah bang, cep masuk di kita. Sep begitu kan. Enak, udah kita bahas yang lain lah. Nanti nggak mau lagi saudara, nanti saya dimarahin tukang bakso lagi ntar. Dia nonton itu, lu merusak ya kan gitu. Tapi abang bakso itu membuat enak ya kan. Maka jadi laku. Saya ngomong begini pun, tetap aja. Apalagi di kampung gitu, contohnya di waktu kami apa ya, kami kontrakan di Duren saya itu di belakang kami, rumah kami itu apa namanya, perumahan perkampungan gitu. Itu abang baksonya biasa lewat. Kok lama bang? Pernah saya beli. Kalau bang, ya di situ lagi rame anak-anak gitu kan, yang beli 5.000 gitu kan. Kenapa? Enak memang baksonya. Tapi nggak tahu apa masuk dikit itu kan, sep gitu buat enak itu. Maka misalnya Tuhan, itu yang membuat luar biasa. Jadi kemana tadi saya khotbah itu bro? Nah maksud fitnah, masalah fitnah. Ya kan? Jadi kalau kita ngomongin orang sesuatu, itu mulut kita, promosi kita. Tiba-tiba ngomong gini, ada itu pipi ngomong gini, itu di dekat stasiun Cakung ada BPK enak itu. Wah pengen kesana sama Mima, nantilah ya kan, belum ada waktu. Fani juga pernah bilang, kak di sini ada kak, lapor paling enak. Wah tunggu kita coba nanti ya kan. Tapi apa? Promosi itu mulut itu lebih cepat. Maka mulut kita itu kadang bisa membuat orang, merusak orang, karirnya orang. Maka saudara Tuhan, media-media itu gampang sekali untuk menjatuhkan orang. Contohnya sekarang mau pilpres, buat aja framing, oh begini, udah drop langsung. Maka hati-hati dengan mulut kita usah. Itu juga satu kejahatan. Kejahatan yang lain. Mari kita belajar untuk menahan mulut kita untuk hal-hal yang negatif. Kalau enggak, hal-hal yang penting udah kita tahan. Dan terakhir bersama Tuhan. Dikatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan surga. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Menderita di sini saya katakan tadi. Orang yang layak dalam kerajaan Allah. Menderita di sini adalah pada saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin gak mau berteman dengan kita. Saya katakan anak muda, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada orang gak suka ngajak kita nongkrong, bahkan kita diceng-cengin, bahkan kita dianggap seperti pendeta. Saya waktu SMP bertobat, setiap saya lewat dikatakan, asal lihat pendeta lewat, ya kan? Zaman dulu masih pegang Alkitab, karena harus bawa Alkitab dulu jauh persekutuan kami. Kalau sekarang kan ada handphone, nggak tahu kita mau kemana hari Minggu. Tapi zaman dulu, kita ledekin, kita nggak ada teman, kita merasa seperti kesepian. Saudara, apa sih yang paling menakutkan dalam dunia ini? Kesepian, nggak ada punya teman. Kalau kita nggak punya teman itu susah banget. Nggak ada teman untuk ngobrol. Kita itu, saya contohnya, woi ketemulah dulu kita. Ketemu, atau ketemu malah mainlah ke rumah. Itu seperti dapat emas. Berapa karat kalau ketemu sama teman-teman. Ngobrol ketawa-ketawa gitu, pelayaran, contoh ceritain semua. Itu sampai itu bahagia. Besok ketemu lagi, minggu depan ketemu lagi ya. Karena apa? Karena manusia itu memang manusia bersosialisasi. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mau bertumbuh, kita punya komunitas yang tidak baik itu. Tapi kita bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita terjadi aniaya dalam diri kita. Aniaya sekarang itu memang enggak harus secara fisik. Tetapi secara hal di mana batin kita tersiksa. Enggak bisa kita banyak berteman. Kalau dulu siapapun teman kita bisa. Kenapa? Karena kita bisa jadi joker. Saudara tahu jadi joker apa? Joker itu bisa masuk kemana-mana. Orang ngomongin apa bisa masuk. Orang ngomong ini bisa masuk. Bisa ngomong ini bisa masuk. Oh itu banyak temannya pasti. Beda dengan orang-orang yang baik-baik. Tapi pada saat kita percaya kepada Tuhan,
Masa kita masih berteman dengan orang-orang yang tidak membangun iman kita? Maka hal yang utama adalah berusaha dengan Tuhan. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, layak di hadapan Tuhan, tinggalkan masa lalu. Hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka lihatlah hal yang terbaik maka lihatlah, inilah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang mau bertumbuh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita layak bertumbuh di hadapan Tuhan. Boleh berkata semuanya, haleluya.